Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Retno Ningsih, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang akan saya banggakan. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kasus Manajemen Keuangan Lanjutan yang berjudul Pengajuan Pilot NPC Internasional Pizza Hut Bangkrut. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dwi Isnawati dengan NIM 18101021052. Yang kedua ada Rieka Dwi Permatasari dengan NIM 18101021055. Yang ketiga ada Ulfa Holisotul Munamas Adah dengan NIM 18101021030. Yang keempat ada Maya Lailatul Mariska dengan NIM 18101021145. Yang kelima ada Januati dengan NIM 18101021060. Latar belakang dari studi kasus ini adalah sinyal permohonan restrukturisasi utang termasuk pengajuan kepailitan NPC internasional sudah terdengar pada tanggal 19 Februari 2020 dan akhirnya NPC internasional yang mengajukan permohonan pilot pada 1 Juli 2020. Hal ini sering dikait-kaitkan dengan waralaba di Indonesia. Maka dari itu, studi kasus ini akan membahas bagaimana kepailitan NPC internasional dan dampaknya terhadap waralaba Pizza Hut di Indonesia. Rumusan masalah dalam studi kasus ini adalah yang pertama, yaitu bagaimana sih pengaruh pandemi COVID-19 terhadap NPC internasional. Yang kedua ada bagaimana restrukturisasi utang NPC internasional. Yang ketiga ada bagaimana pengajuan pilot NPC internasional dapat terjadi. Dan yang keempat adalah apa dampak kepailitan NPC internasional terhadap waralaba Pizza Hut di Indonesia. Tujuan penulisan studi kasus ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap NPC internasional. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana restrukturisasi utang NPC internasional. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pilot NPC internasional dapat terjadi. Yang keempat atau terakhir, yaitu untuk mengetahui apa saja dampak kepailitan NPC internasional terhadap waralaba Pizza Hut Indonesia. Landasan teori. Landasan teori ada 3. Yang pertama ada waralaba. Waralaba adalah suatu hubungan kerjasama antara pemilik waralaba dengan pembeli waralaba dengan kontrak yang telah disepakatin. Yang kedua ada restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang itu sendiri adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada pengajuan pilot oleh NPC internasional. Permohonan persyaratan pilot diajukan kepada pengadilan niaga yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1, pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan adalah 1. Ada 2 atau lebih kreditor. 2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga mengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Dampak pandemi COVID-19, NPC International merupakan salah satu pemegang hak waralaba Pizza Hut di Amerika Serikat atau franchise. Seperti halnya perusahaan lain, NPC International juga terdapat pandemi COVID-19. Lantaran dari sisi perusahaan, NPC International banyak menghadapi tekanan akibat kenaikan gaji pegawai yang tidak disertai dengan kenaikan penjualan karena penutupan beberapa gerai. Kondisi keuangan yang morat-marit disebabkan banyaknya restoran yang tutup selama pandemi virus corona atau COVID-19 membuat pemilik restoran Pizza Hut dikabarkan mengajukan perlindungan kebangkrutan. Jadi memang salah satu pemegang hak waralaba NPC International sedikit terganggu karena adanya pandemi. Restrukturisasi utang NPC International mengajukan Chapter 11 di Pengadilan Distrik Texas pada Rabu 1 Juli 2020 waktu setempat. Chapter 11 lazim ditempuh perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang demi menghindari kebangkrutan. Sinyal permohonan restrukturisasi utang termasuk pengajuan kepailitan NPC International sudah terdengar pada 19 Februari 2020. Saat itu perusahaan yang dikabarkan gagal membayar hutang sebesar 800 juta US dollar. Saat kabar permohonan kepailit ini mencuat, NPC International memiliki hutang sebanyak 903 juta US dollar. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagian dari gerai yang dimiliki NPC International akan dijual. Sementara itu, terdapat tenggat waktu hingga 24 Juli 2020 untuk membuat kesepakatan dengan kreditor dan pihak Pizza Hut itu sendiri terkait cara merestrukturisasi bisnis pizza NPC International. Jika tidak berhasil mencapai kata sepakat dengan para kreditor, maka NPC International akan mencoba menjual sejumlah gerai Pizza Hut miliknya. Hal yang perlu diperhatikan, pengajuan ini bukan berarti Pizza Hut dan Wendy's yang dikelola NPC International akan gulung tikar. Selama proses ini, bisnis NPC International tetap dapat beroperasi. Pengajuan permohonan pailit. NPC International yang mengajukan pailit pada tanggal 1 Juli 2020, ada sejumlah alasan yang memicu NPC International sampai mengajukan pailit. Misalnya, ongkos produksi makanan dan tenaga kerja yang menohok. Kemudian persaingan ketat dengan kompetitor, ditambah lagi saat pandemi COVID-19 saat ini yang membuat kinerja perusahaan semakin seret dan sulit. Dampak bagi Pizza Hut Indonesia. PT Sari Melati Tbk atau PZZA, pemegang lisensi waralaba Pizza Hut di Indonesia, memastikan kondisi perusahaannya masih dalam keadaan baik. Hanya saja, banyak kabar yang muncul, sentimen negatif saham PT Sari Melati Kencana Tbk selaku pemegang waralaba Pizza Hut di Indonesia terpantau menurun, menilik data perdagangan RTI Kamis 2 Juli 2020. Saham Sari Melati Kencana yang diperdagangkan dengan kode PZZA ditutup negatif 6,88% ke level Rp745 per sahamnya. Baik, terima kasih kepada pembicara sebelumnya. Saya akan melanjutkan ke bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah tidak benar bahwa Pizza Hut telah bangkrut. Karena apa? Karena Yum Brand atau induk perusahaan dari Pizza Hut masih tetap kokoh berdiri sampai sekarang, dan yang mengajukan permohonan pailit adalah NPC International yang merupakan waralaba terbesar Pizza Hut di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah pengajuan restrukturisasi utang dari NPC International, yaitu senilai 903 juta US dollar yang telah melakukan perjanjian restrukturisasi sebesar 90% dari jumlah pinjaman pertama dan 17% dari jumlah pinjaman yang kedua.
Selanjutnya adalah NBC International mengajukan permohonan pilot pada 1 Juli 2020 dikarenakan beban produksi dan tenaga kerja yang sangat melonjak, persaingan ketat dengan para kompetitor, serta dampak dari pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pizza Hut dari NPC International ini menutup gerai-gerai di berbagai tempat tertentu dan juga hal itu menimbulkan penurunan penjualan. Yang terakhir atau kesimpulan yang terakhir adalah PT Sari Melati Kencana Tbk atau PZZA, pemegang lisensi waralaba Pizza Hut di Indonesia, tidak terkena dampak yang spesifik sampai saat ini kecuali pada saat kabar mencuat, yaitu penurunan saham ditutup negatif pada 6,88%, yaitu Rp745 per lembar saham. Selanjutnya adalah saran, walaupun perusahaan telah menerima sejumlah suntikan dana dalam bentuk jangka panjang, tenggat waktu pinjaman untuk pembayaran utang ini akan sangat berisiko jika kinerja tidak sebagus seperti yang diharapkan. Apalagi dalam pandemi COVID-19 seperti ini. Kendati utang jangka panjang tersebut ini memang lebih dijadikan pilihan untuk menarik pinjaman, tetapi ada baiknya kenali lebih dahulu resiko maupun keuntungannya dan bagaimana kondisi perusahaan kita pada saat ini. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, walaupun daring. Semoga tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, tetap produktif. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.